Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha faqrana. Wa salatan likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa. Wa salatan taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi dhahiran wa batinah wa tahsyuruna wa tahsyuruhum bi ibadikas salihin. Para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimana wa rahimakumullah. Dalam diri setiap manusia ada dua yang akan salah satunya menjadi pemimpin, penguasa dalam masing-masing diri manusia. Yang pertama akal, yang kedua syahwat. Beruntung bagi seseorang yang dalam dirinya yang menjadi pemimpin, menjadi penguasa adalah akalnya. Dalam pengajaran agama, akal itu bukan tipu muslihat ya. Karena kalau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu akal itu kayak jelek, akal-akalan. Bukan itu. Akal itu isinya hati. Syahwat itu dimasukkan ke hati sebagai penggoda, penguji. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan lahum qulubun la ya'qiluna biha. Kalau manusia hatinya sudah hilang akalnya, nggak menjadi penguasa, maka nanti akhirnya walahum a'yunun la yubsiruna biha, maka mata itu nggak bisa melihat kebenaran. Sesuatu yang benar dengan kebenaran itu beda. Mata ini sekarang ini kalau disuruh melihat hal yang benar dengan hal yang salah bisa. Tapi belum tentu walaupun mata bisa melihat hal yang benar itu menjadi kebenaran. Buktinya tidak dipraktekkan atau tidak dijalankan secara kehidupan sehari-hari. Siapa yang menjadi penguasa di antara dua, satunya mesti ditahan. Kalau akal menjadi penguasa, syahwat akan ditahan. Sebaliknya kalau syahwat yang menjadi penguasa, akalnya akan ditahan.
sudah tahu ngambil punyanya orang itu adalah hal yang buruk, kebenarannya adalah harus menjauhi, kenyataannya tidak. Sudah tahu bahwa amanah itu adalah hal yang baik, hal yang benar, tapi disuruh amanah justru malah khianat. Jadi duanya ini gak bisa kemudian sama-sama jadi penguasa. Gak ada orang itu menjadi orang baik kemudian masih melakukan keburukan. Gak bisa, berarti bukan baik. Harus tegas begitu. Orang ini kalau baik maka syahwatnya akan ditahan, gak akan ada keburukan. Tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiro. Beruntung orang yang akalnya menjadi penguasa dan syahwatnya, hawanya itu ditawan atau ditahan. Jadi kalau Ramadan ini tiba, maka dirantai semua setan, yaitu maksudnya bukan setan yang berwujud itu. Kalau setan berwujud gak dirantai. Yang dirantai itu adalah setan yang tidak berwujud. Karena setan ini sebenarnya bukan makhluk, tapi perilaku. Makhluk itu hanya manusia dengan jin yang menempati di alam semesta ini. Bersebelahan malahan, bertetanggaan. Makanya yang disuruh ibadah cuma dua, malaikat enggak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang disuruh ibadah dengan Allah hanya jin dan manusia. Itu aja makhluk. Manusia itu bisa jadi setan, jin juga jadi setan kalau perilakunya buruk. Karena kalau Ramadan ini adalah bulan mulia, maka semuanya ngurangi perilaku buruknya. Secara otomatis kemuliaannya Ramadan. Tapi bukan berarti hilang. Karena ini adalah bulan mulia, maka dikasih simbol. Nggak pakai angker. Kalau bulan Ramadan tuh nggak angker. Kemana aja nggak angker. Nah, jarang kelihatan. Bukan berarti nggak ada. Bukan genderuwo yang dirantai, bukan apalah namanya pokoknya. Itu kan nama itu kan sebutan untuk mewakili perilakunya itu. Ya, jadi nama itu disebutkan karena mewakili perilakunya, sehingga ada kemudian namanya setan, namanya genderuwo, namanya kuntilanak kalau di sini. Dan itu kan mewakili perilaku. Kalau kuntilanak itu sering nguntil anak kan begitu, sering ambil anaknya orang. Beda bahasa, beda. Mengereng Madura malah bener temang-mang bareng kan begitu. Kalau di Madura ada bahasa temang-mang bareng kan begitu. Namanya beda-beda. Celaka orang yang akalnya atau yang hawa nafsunya menjadi penguasa, buang saja. Dibuang saja, jangan dibuat guyon. Nah, selesai. Nah, selesai, udah jangan rame. Sudah gak ada kecoanya. Celaka orang yang nafsunya, hawanya, syahwatnya itu menjadi penguasa. Ya. Saya lanjutkan lagi sekarang. Apa bedanya akal dengan syahwat supaya tahu? Kalau ingin tahu bedanya akal dengan syahwat, jangan diukur dengan perbuatan baik. Karena dua-duanya bisa berbuat baik. Akal bisa berbuat baik, syahwat juga bisa berbuat baik. Bedanya ada
di akhirnya. Kalau akal itu tidak akan berbuat buruk, kalau syahwat jangankan berbuat buruk, yang berbuat baik pun akan jadi keburukan. Jadi kalau ada orang berbuat baik kemudian berakhir pada keburukan, itu namanya selama itu didorong oleh syahwat. Jadi kelakuan bagus malah mendatang kecobaan, itu berarti syahwat. Abangun masjid tambah terjadi perselisihan, sebangun langgar tambah terjadi gep-gepan. Itu perbuatan baik. Ya. Berbuat sosial, ngerjakan kebaikan antar sama manusia, tapi ternyata mendatangkan keburukan. Apa itu? Merasa dirinya berjasa, sehingga harus diakui, dihargai. Gak minta dihargai, tapi ketika gak direken tersinggung, itu sama. Jadi kalau ingin membedakan, tuh, kelihatan amal itu dikuasai oleh akal, maka nanti ujungnya harusnya adalah ikhlas. Murni, bukan karena siapa dan bukan karena apa. Ditunggu saja hidayahnya yang harus dikenali. Maka perbanyak istighfar, kita minta ampun ke Allah. Tujuannya adalah semua perbuatan baik, maka yang dinilai pada akhirnya. Kalau justru mendatangkan kesombongan, mendatangkan keangkuhan, mendatangkan diri tambah angkuh, tambah besar diri, tambah ujub, itu berarti yang mendorong adalah syahwat. Itu cara mendeteksinya begitu. Karena apa? Karena akal itu akan membawa kemuliaan, kalau syahwat membawa kehinaan. Ini agama kita ini. Mau jadi ulama, mau jadi umaro, jadi ulama, jadi pejabat, atau dikasih harta banyak oleh Allah, pasti ujung-ujungnya yang keluar yang hina. Kalau selama menjalankan amanah ini yang mendorong syahwat. Walaupun sudah ulama banyak ilmunya. Kebaikan orang yang punya ilmu, kebaikan orang yang punya kedudukan, kebaikan orang yang punya harta, semua itu akan berakhir pada keburukan kalau didorong oleh syahwat. Makanya Allah mengingatkan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau rusak kebaikan-kebaikan kalian. Apa yang merusak itu? Syahwat. Nyata kalau yang dorong syahwat, apa syahwat itu? Ego, karabat hibi, benih niat ngebula. Kelihatan. Apa yang muncul? Al-mannu. Apa al-mannu itu? Merasa istimewa, merasa lebih mulia dibanding yang lain, merasa lebih besar. Akhirnya al-adha, meremehkan yang lain, mengecilkan yang lain. Bayangkan ini, Allah mengingatkan ke orang yang berbuat baik ini, sehingga kita gak usah membicarakan orang yang berbuat buruk. Orang yang berbuat buruk berhenti berbuat baik. Habis berbuat baik yang dibicarakan Allah, hati-hati, jangan jadikan kebaikan kamu, perbuatan baikmu justru akan melahirkan keburukan. Kalau dibiarkan terus-terusan, maka nanti berujung pada sesuatu yang fatal. Apa namanya? Sombong. Ketika sudah sampai pada kesombongan, repot saya sepora. Naudzubillah min dzalik. Ini ya bedanya. Kalau Nabi Adam tergelincir dari surga karena syahwat, kibadah pengharapan, sepora. Ini finishnya kan Nabi Adam diampuni oleh Allah. Nabi Adam tergelincir dari surga itu karena maksiatnya, karena bisyahwah, karena syahwat. Sudah tahu dilarang, makanya kelihatan itu syahwat berkuasa. Sesuatu yang sudah Allah nyatakan dilarang dan buruk masih dikerjakan saja. Sudah dilarang,
Apa yang dilarang Allah pasti buruk, kok masih aja ada dalam hidup ini? Itu berarti ada dorongan syahwat Mas ya. Walaupun itu masih ada kesempatan untuk diampuni, makanya istighfar. Tapi ketika berujung pada kesombongan, tak siapa orang. Siapa itu? Iblis keluar dari surga karena kesombongan. Dan itu nanti muaranya ke sana semua itu. Kalau dibiarkan, kalau nggak dikenali. Zakatnya dikerjakan tapi tambah sombong. Hajinya berkali-kali, umrohnya tapi tambah sombong. Sodakonya tambah banyak tapi tambah sombong. Jun angko. Ini yang tambah parah ini. Itu ya tadi ya ciri pertama. Kalau ingin membedakan antara akal dengan syahwat menjadi penguasa dalam diri kita, perhatikan kalau berakhir di keburukan, ngelakoni kebagusan, tambah amosoan, tambah bermusuhan, itu berarti syahwat. Beda tetangga andi lakoh, punya tetangga punya acara manten nyumbang, sombongan tak ibu beli, kan bagus nyumbang nih, tak ibu beli. Selama itu akadnya tak jelas, maka gak bisa dihukumi secara jelas. Itu sebenarnya dihutangkan apa diberikan itu. Nah, mau ngepak otang, ya berarti kudu nyaur. Masalahnya begini kalau fikih itu, kalau ada orang punya gawe, punya manten, disumbang orang, itu kalau nggak dipinjamkan dengan akad, ya nggak wajib bayar. Tapi kenapa kalau nggak mengembalikan, mak jadi salah. Itu yang repot. Kecuali, apakah ini undang-undang nggak tertulis? Ya nggak bisa dihukumi. Kalau ada orang punya gawe disumbang-sumbang, ternyata kalau tetangganya punya gawe nggak bales, ya nggak bisa haram. Dari mana akad haramnya? Wong nggak ada akad secara jelas kalau itu utang piutang. Duh, sudah itu sudah budaya, nggak bisa. Harus kalau fikih itu ngomong. Tapi lantaran ulama ngajarkan umat Islam di kita ini ngajarkan adab, maka tak isoro itu les kah? Itu adabnya itu les. Orang nyabek itu les. Tahu les karena bagus terlalu males. Apa yang takut campur les? Nggak tahu saya. Ada mau tak itu les lo itu mau tercorok, waduh, kerasan nah itu. Coba perhatikan, ada banyak contoh-contoh baik dari para sesepuh jadi keburukan. Karena yang mendorong apa? Benih akal, benih kebagusan jiwa. Budayanya terus heterosaki, tapi perilaku nah dalam hati sudah dikuasai syahwat. Berubah kan? Orang yang teratur, baru teratur ikhlas, maka kita ebeles tengater. Etero perilakunya, kebaikannya ulama terus dilanjut. Tapi sayangnya yang dilanjut cuman kultur budayanya toh. Mari teratur edente. Oh, tak males tahun datang cek ateri boleh gitu katanya. Nggak bisa kalau akal belum jadi penguasa, nggak bisa. Makanya orang-orang takwa itu orang-orang paling berakal. Karena orang takwa itu adalah orang yang berbuat baik dalam kondisi apapun. Ebeles tak ebeles apapun bagus. Tahu saya praktek kaki, cukup diakui saja. Diakui bahwa di kita ini belum ke sana sih. Pas minta sama orang Allah, oh kilo sampurna. Itu toh. Tahu saya paksa aki. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang takwa itu cirinya berbuat baik, seneng tak seneng, kemoso, kekancah, kebele, pada. Bayang aki, orang takwa paling berakal. Kenapa? Gak perlu dipaksakan, senyurung kebagusan. Itu namanya akal.
Semakin berakal, semakin mulia. Benih penter, saya gak bahas penter ini. Kadang orang penter banyak ilmu, akalnya bakal lebih syahwat. Yang keluar hina. Kadang orang bodoh, tak sekolah, bahkan tak ngaji lo alim, tapi akal jadi penguasa, keluar bagus. Itu maksudnya. Nomor 2, ciri akal lebur kepae. Ketimbang kita lebur kepae, lo pati berakal ya. Syahwat lebur seman nyaman. Itu cirinya biar tahu. Syahwat seneng yang enak-enak, mong akal malah lebur ke tak nyaman. Nerema maksudnya. Sudah ya, itu cirinya. Makanya mau sona syahwat situng. Mau sona syahwat situng, tabung pelapar, parjeng, pasaan. Itu yang saya maksud. Apa Pak? Apa mak berde syariat pasah? Benikun Islam sejak Nabi Adam sampai mangken nikah pasan nikah syariat. Karena musuhnya syahwat paling utama adalah ketika perut dilaparkan. Paling tak seneng, paling sengsara syahwat itu kalau sudah perutnya gak diisi. Untung maghrib sore buka. Cek terus sakinah. Tengok lihat kalau agama lain, kalau ingin menjadi orang baik, jadi ngaki, terus jadi pertapa, sampai tak akan ngakan kalau sekali tolong bikole. Islam tidak boleh, maghrib kudu buka. Kayak kudu ngerti bahwa musuh beratnya syahwat adalah lapar. Tak usah harus praktek, makanya sini tinggal orang India mau terus jadi orang ongkuan guys ya, macam-macam menyengsarakan diri. Tak lebur, bertanang yang kak situng sampai tepes karena tak turun sekali. Situng tok tanang yang kak boleh setuju tok tak ada sampai rebu mate. Kocak bunuh diri orang yang tak putus asa. Kocak bener tak bisa karena ketika Nabi Muhammad SAW diutus maka gak boleh sudah itu. Kita nggak bisa mengatakan itu benar, tapi kita juga nggak bisa mengatakan bunuh diri, karena bunuh diri itu adalah orang putus asa. Ini nyari kebenaran ini, terus yang bener. Kocak apa kan? Sengsara. Bode boleh saya terus bener ke Allah sudah tak kabin. Jadi pastor, katanya mau bener ke Tuhannya sampai tak bini. Tegur Kanjeng Nabi, ya, tak usah begitu. Saya Rasul, saya juga kawin. Saya Rasul, saya juga bangun malam, saya juga tidur. Saya Rasul, dekat dengan Allah, saya juga puasa, saya juga makan. Paling nyaman syariat ini. Ketika orang semakin berakal, cirina apa cirina? Tahu sana neka, sekolah teki, benih ini yang saya bahas, saya nggak bahas itu. Orang ini kalau sudah akal jadi penguasa, biasa saya muncul sabar. Untuk menghadapi sesuatu yang nggak enak-enak itu dibutuhkan kesabaran. Termasuk tak nyaman, ngelakoni kewajiban, meninggalkan selarang, sabar. Salah repot ngelakoni kewajiban ninggal lagi larangan, kadang tak nahu PC sabar. Tak menahu ekonomi. Wajrah orang mong akalah dadi raja, syahwat dadi tawanan.
Celaka orang yang nafsunya syahwatnya jadi raja, kalau bakalah jeling tak hina. Sekolah kita ki ngecok. Peki sekolah na, lai beri amanah, ki melanggar. Kadang mati orang, setelah nutupi keburukan, naudzubillah. Tahu nih terus tireng napa tuh tunye pok tompok ngalak di goreng, naudzubillah. Tak masuk akal lah, selagi nampak dulunya abunnya dulu nggak sampai triliunan. Tapi cek akal tak ada ya bakal lebih syahwat. Bunga titireng sepo, masa sekolah anak, andi kedudukan, ujung-ujungnya ternyata keng nipu, naudzubillah. Maka dari itu para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kencer pasah, lo bisa beri nomor. Mungkin kencer Quran, maca Quran satu huruf sebolo. Mangkoro'a harfan minal Qur'ani falahu asyru hasanat. Orang yang maca Quran satu huruf 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Saya enggak mengatakan alif lam mim satu huruf. Bal alifu harfun wa lamu harfun wa mim harfun. Alif tok le, alif tok sehuruf oleh sebolo, lam tok sebolo, mim tok sebolo, telolo. Pahyangku bireng oreng kebetrawi alif lam mim yang makmumah, lancong kan? Ternyata ruku. Kalau alif lam mim tok, mari alif lam mim ruku, boleh. Yasin lah susah, sebatu wah, santri dimber ya macam Yasin tak terawih. Ternyata kalau Yasin tok ruku. Mau tanya aki mak Yasin tak? Oh Yasin tak lah banyak. Situng ya entong sebolo. Sina sebolo dua bolo lah. Ada bolong-bolong sebulan kan lumayan nama tos kan ada kaya lah. Mau santri belak bogong. No apa banyak. Yasin tak sebulan terawih kan nama tos ya dua bolo. Sesarokaan mereka. Mantap saya ngucap Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin nasosalan. Yasin lancang kejang bu ibu. Tak terima ada ya. Ternyata kan kalau Yasin toh kadang megeli boleh tambah ayat wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar deh kejauhan. Ya sing ngarang seren nek kalau durin tarawih. Bayangake ngadep ke Allah tuli tero bujer. Ini kan repot. Ngadep ke Allah keng tero tuli bujer. Bila ngadep ke Allah taruh tuli bujer berarti seneng tak seneng? Jangan cak seneng. Biasanya orang seneng ini taruh tak bujer. Kalau lihat hiburan yang menyenangkan taruh tak bujer. Sejam tak geresah, mau kadung seneng. Maka Nabi Kanjeng Nabi mau ngabejeng cak bit pak abid, keng paling genteng manusia mau bejeng abid. Nah kan repot kan? Mong bejeng cak bit pak abid yang paling sampurna manusia mong bejeng abid karena mong abid berarti lebur tak lebur bit pak abid ngamuk makmum akhirah jeling makmumah wah potongan tak lebur bejeng rempong kebut sekali gas loh deka yo saya ibu anak ngode sorok gas loh deka orang gas aja ibon tining sengi mobil menggos repot mau makin nih kan terus dari bendera bejeng makmum masih gawat rekan imam irung surung bukan padahal sampai bayangake mau sampai numpak bis andi supir soro kebut ke supir kan takut telebu kan gaspir tambah boleh petaduk gesar kan biasanya kan lanyo akhirnya masuk ada bejeng nih kemong imam soro ngebut aduh ini dapat kamu bejeng tahun ini gue cereng mangkat dari compok terawih ini kira teroleh genjer dan yang teroleh pujer kan repot yang malaikat juga tak gena sekali mangkat teroleh pujer celing dari labang siapa imam wah burung abid ya mau imam abid burung
Ki alhamdulillah sepenting tarawih tak kita tak tarawih sekali kan dak neka biasa dak neka ya. Alhamdulillah timbang tak tarawih. Setiap amalia semuanya berpahala dan disebutkan illa saum kecuali puasa. Puasa tak bisa sebut gencer. Apa pahalanya puasa? Pebesa syahwat, pemenang akal. Niki lho. Wah mangka Nabi Kanjeng Nabi duaki wa balighna Ramadan. Pada pagi Ramadan ya Allah. Kesempatan soalnya. Mulai Recep di Kanjeng Nabi duaki, bantuan Kanjeng Nabi bani pada pak dan kula bani pada pagi setuju neka. Ngangkuina. Wa balighna. Serana neka umat. Balighna Ramadan. Karena kalau sampai kepada Ramadan, akalnya kemenang. Saya tembak bi Allah bi pasarnya kegencer apa? Kasratus syahwah, pecah syahwat nika. Kobong. Makanya Ramadan cak Ramadan, bahasa Arab Ramadan artinya kobong. Terbakar. Kau tuh yober syahwat nika. Makanya ngober syahwat nika lebat pasah. Mau agama lain coba. Seneng abang mau mata yober. Karena mau tertutup yang mulja ya juna pangeran nah kau tuh yober. Hindu yober. Jadi gini, maksud saya begini belajar itu. Ternyata agama mirip aslinya. Berasal dari satu sumber. Keng salah pelaksanaan. Mung Islam Kanjeng Nabi beda membakar namanya Ramadan, tapi tak ngober abe. Sama agama lain. Seteroi terima ben pangeran nah mung mate kudu ober. Bali yober, inang India yober. Bangga ngober nika. Malah mung tadi obeng tuli long molong, setero ngober keluargana. Kang kui depak ke pangeran nah mereka membakar diri. Ku lebih sampean depak ke Allah kutu ober napa syahwat. Sopa aja teteh mulja. Eta ku itunya teteh mulja karena akal sedeti raja nah. Eta ku ilmu mulja. Saya rasa osna ku ilmu mong akal e pagala celaka. Umat ini kecelaka. Naudzubillah. Saya rasa siapa saja dipegangi harta, mong akal kala, benijan sosial, jon matado, tarik kapi di ngoreng nih. Sampai tak itunya benar ngencem bingung nih kak, yang cemi tak babali, tak yang cemi sorong encemi, ya encemi, yang babali lebih, mulai babali lebih nih kan serempet nih kak, ayo buduk aja. Orang gue lah mong tunnya nega. Aslinya si fakir nih kenapa? Bikul teman-teman sampai akhir kan toh. Si fakir nih benih si ke orang. Karena mong fakir ya teh ke orang. Kayak membeda manusia sejokop. Akhirnya keluar para hadirin kenceran neka. Ternyata mau sana syahwat neka situng yober. Bila yober keluar sabar neka. Makanya jabar masabar. Agama neka. Aduh, atanya kenceran, kenceran tak tahu neka kencer. Apa jang taro kenceran, apa sataro kenceran? Tanya aki kenceran apa neka ada kenceran nah. Pasane. Syahwat yober kobong keluar sabar maka akhirnya bejeng samborna. Kenapa? Bejeng orang sabar neka berarti cak khusyuk. Benih nggak neka khusyuk neka. Metem nggak neka metem ngeda ya. Ngantok lesok. Setelah khusyuk tuh metem nggak neka. Nah sampai nekok nggak setelah khusyuk benih. Ciling. Bajang bi sabar gandeng bi Allah istainu bis sabri was shalah, mintalah tolong kamu ke Allah dengan sabar dan sholat. Apa sebabnya? Innaha lakabiratun, karena ini berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Oh berarti orang khusyuk neka orang sholat tambah sabar.
Wah, makai baju jangan nunduk, mau tak sabar, tak kira metu khusyuk, tak kira nilai khusyuk. Keng abah usaha terapa khusyuk, ya Allah tak napa. Keng mong tero dengan makna khusyuk itu berarti adalah sholat tambah sabar. Mong tero tambah khusyuk tambah sabar. Mong tero sabar, obar syahwat. Tak bisa kan mereka, ya Allah, apa ya Allah, dari kayak ya los dari tapi ngamuk kok. Ya Allah, mantir sabar ya Allah, udah neka guys, benih, ya. Kalau kali nggak neka robu akhirnya, salah robu tanang tak bisa guli, pah perot, wah beli sabar deka, setruk. Jadi ngamuk tahan, ngamuk pegel tahan, dorong ke otak akhirnya. Cang timbing terus sabar, keng tahan. Tapi orang kocak, orang lecek sabar, mau beli motor keloneng. Apa ambulan motor keloneng lah gobongan, motor keloneng gobongan lah. Beda ambulan, ternyata sampai ke rumah sakit stroke. Oh boleh sabar berarti keng juga aja. Ya los doden lo. Sangku sabar pada ide bola, ya los doden. Nek kemarin oning cerita na bahasa, mak parlo beda bahasa. Itu. Parlo beda bahasa. Paling sengsara sahwat yang mau kening lapar. Paling sengsara. Terus akhirnya dekuk bayi boleh, mengaji boleh, cabit soalnya jaga semua malam sampai. Deki agak liang lagi ya. Agak liang mulai kalau telok lo jaga. Ya cukup. Cuman dek nikah seterakhir dari gula. Orang sabar nikah. Ben Allah lah bitong sokor. Orang sabar bitong sokor. Deki bigula bijira boleh. Sampean mong toro oning bukti na mong toro oning sokor ki, mong toro oning sokor. Enggak apa sih rasa sokor neka? Bi Allah le beritahu. Bila tepang buka. Orang neka mong toro oning sokor rasa sokor neka tepang buka. Tepang buka. Sampean toman punten ada seneng neka. Lebur neka. Libur ini kok kayak ngangang mau lapar neka. Agel. Mulai mikir ya Masya Allah. Mung bukan neka ki, bubungan neka lah sokor neka. Coba bayangkan ki mung odik gue lebih sampai dengan neka. Nerima rezeki Allah lebur neka neka. Anak apa lebur? Sahwat lah kala. Atau rok ke Allah. Mung tak marib bisa ngakan lah. Atau rok lah neka. Tang sahwat ayo ngakan. Baru seminggu ada motor ke baru. Kan kalah bisa dah. Yang siang minggu ada ke baru kan. Kalah. Durin atau rok ke Allah. Mung tak marib bisa ngakan. Atau rok ongko. Ya kel titik sah buat kisah. Air alang akan, air alang makrib mana kisah. Jadi jam aduh kurang sejam kan neka. Begitu ayat Nabi Allah seneng kan neka. Padahal keng urusan ngenom bunga neka lah. Lah orang syukur nggak neka nerema paparing Allah bunga toh. Coba kang kisah. Sehat. Mangkana pas saya sehat. Coba sampai begula bunga nggak kisah. Sesoki saya melarat, kor abuka bunga apa ada? Cadole, aja tahu. Harus ada, main berlain boleh nih kebahasan nih kak. Sampai atau oleh, atau oleh gelu. Ya, pokoknya nunduk pada nunduk nih kak. Ya, nunduk. Compong bit cak cerita. Lah apa ada rasanya? Sampai lihat lihat aduh tangdi tahu biji wah jangan ya lain boleh neka padahal mung sejak tak tahu lihat ada hubungannya begitu Allahu Akbar iya nomor neka nyaman neka rezeki Allah neka nyaman ternyata nikmat neka dihasilkan karena nahan makanya pasah ekoca imsak nahan orang neka jon nikmat oding cek berobat nikmat itu neka mau tak nahan jon nikmat. Jadi dia mau taruh nyaman, tak usah oba kemampuan mereka. Kemampuan tahu, coba ke ajem, tak bisa, tak mampu. Ya, mau taruh nyaman tahu pada lebih rasanya ajem, bahkan lebih, ya jangan akan mau tak lapar, pelapar dia lapar. Coba, deki mau tak gelunyo, wah cara agama mereka.
Jadi sekarang intinya mung jenahan odi. Kenapa saya tahan? Syahwat kobong. Jan nikmat. Jadi resepnya nikmat itu nahan. Makanya pasan neka. Ya, bayangake coba odi neka ben ada lebur tepang engak buka coba. Kalanya aman odi, ben ngakan seneng. Seneng. Kula kan cuman acara bunga netok neka. Sampai tak sangako. Engki bunga Pak Ustaz. Kayak compone kering kan kan kula tak ngene gini ke gula. Sementing bunga kan lho. Kayak moga-moga barokah, moga-moga manfaat ya. Barakallahu li wa lakum al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Salatan ya Allah taj'aluna ahlana wa auladana wa dzurriyyatina minal ladzina qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumin waladatu ummuh warzuqna lailatal qadri bi jahi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.